Latar belakang e-government muncul sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada awal 1990-an. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet pada masa itu, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan semakin dirasakan. Seiring dengan tuntutan globalisasi dan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi, pemerintah mulai menyadari potensi teknologi untuk mempercepat proses administratif, menggantikan cara manual yang memakan waktu, dan menyediakan layanan yang lebih cepat serta mudah diakses. Di samping itu, laporan internasional pada awal 2000-an seperti yang diterbitkan oleh PBB mendorong negara-negara untuk mengadopsi e-government sebagai solusi untuk memperkuat demokrasi dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih efisien. Pengertian e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, seperti urusan bisnis serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan melalui legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Menurut para ahli, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain yang meliputi penduduk, pengusaha, maupun instansi. Yang kedua, menurut Budi Dianto, menyimpulkan bahwa e-government merupakan bentuk aplikasi yang meliputi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menurut Hex, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Baik, tujuan e-government. Tujuan utama dari pembangunan e-government adalah menciptakan jaringan dan layanan publik yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Secara umum, penerapan e-government di berbagai negara bertujuan untuk 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mempercepat proses administrasi serta mempermudah akses interaksi warga. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pemerintah melalui penyediaan informasi publik yang lebih luas. Yang ketiga, memperkuat akuntabilitas pemerintah dengan menyediakan lebih banyak layanan dan informasi serta membuka saluran komunikasi baru bagi masyarakat. Yang keempat, hemat waktu, biaya, dan sumber daya lainnya, baik bagi pemerintah maupun pihak terkait dengan menyederhanakan proses layanan. Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, dan industri dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. E-government mendorong keterbukaan dalam administrasi pemerintahan sesuai dengan prinsip good corporate governance, sehingga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, efisiensi biaya administrasi dan operasional. Pemanfaatan teknologi digital dalam birokrasi dapat menekan pengeluaran pemerintah serta mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, membuka peluang sumber pendapatan baru. Digitalisasi dalam interaksi antara pemerintah dan pihak lain menciptakan peluang ekonomi serta sumber pendapatan baru bagi negara. Yang kelima, mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. E-government memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan secara lebih terbuka dan demokratis. Keenam, meningkatkan responsivitas terhadap perubahan global. Dengan sistem yang lebih modern ini dan adaptif, e-government membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan serta tren global secara lebih cepat dan tepat. Yang ketujuh, memperkuat daya saing negara di tingkat internasional. Implementasi e-government yang optimal
formal dapat meningkatkan efisiensi nasional, mendukung inovasi, serta memperkuat posisi negara dalam kompetisi global. Dengan strategi yang tepat, e-government bukan hanya meningkatkan efektivitas pemerintahan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inovatif, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Jenis e-government. E-government dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan hubungan yang terjalin antara pemerintahan dengan berbagai pihak terkait, yaitu yang pertama, government to citizen (G2C). G2C merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan utama dari sistem ini adalah mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik serta menyediakan informasi pemerintah secara transparan dan efisien. Yang kedua, government to business, mengacu pada antara pemerintah dan sektor bisnis yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam perizinan, regulasi, serta layanan administratif lainnya guna mendukung pertumbuhan dunia usaha. Yang ketiga, government to government adalah sistem komunikasi dan pertukaran informasi antara pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi serta efektivitas kerjasama antara lembaga. Dengan adanya sistem ini, berbagai instansi pemerintah dapat saling berbagi data dan sumber daya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien. Yang keempat, government to employees merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung hubungan antara pemerintah dan aparatur sipil negara. Melalui sistem ini, pegawai negeri dapat mengakses berbagai informasi terkait administrasi kepegawaian, pengembangan karir, serta kesejahteraan guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dapat dilihat dari bagian di sini. Implementasi e-government. Implementasi e-government menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi seperti akses internet yang terbatas dan perangkat keras yang tidak memadai. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Masalah besar seperti resiko kebocoran informasi dan ancaman serangan cyber. Yang ketiga, kekurangan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi juga menjadi hambatan karena implementasi e-government memerlukan tenaga ahli yang memahami sistem digital. Lalu yang keempat, resistensi terhadap perubahan dan pegawai pemerintah atau masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem konvensional dapat memperlambat adopsi teknologi baru. Yang kelima, kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta ketimpangan akses teknologi di kalangan individu dapat menghalangi pemerataan layanan. Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas tentang e-government dan terbatasnya pandangan untuk mendukung perkembangan teknologi dan pelatihan menjadi tantangan tersendiri. Oke, berikutnya strategi e-government. Strategi pengembangan e-government di Indonesia berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 mencakup 6 poin utama. Yang pertama, peningkatan pelayanan, pengembangan sistem pelayanan yang handal, terpercaya dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Memperluas peningkatan kualitas jaringan komunikasi dengan tarif terjangkau, membentuk portal informasi dan pelayanan publik terintegrasi. Dua, penataan sistem kerja, menata sistem dan proses kerja pemerintah secara holistik agar adaptif terhadap teknologi informasi. Tiga, optimalisasi teknologi, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal melalui standarisasi, interoperabilitas, manajemen dokumen elektronik, dan pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing dan e-procurement. 4, keterlibatan dunia usaha, meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pengembangan e-government. 5, pengembangan SDM, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pemerintah dan meningkatkan literasi digital masyarakat. 6, pengembangan bertahap,
melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahap persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Faktor keberhasilan e-government. Yang pertama, visi dan tujuan harus jelas. Jadi pemerintah harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan implementasi e-government dan bagaimana hal tersebut akan meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi. Upaya sosialisasi dan edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan layanan e-government oleh masyarakat. Yang ketiga, sumber daya manusia yang kompeten, seperti SDM dengan keahlian teknis yang memadai, pengelolaan dan pemeliharaan sistem e-government. Yang keempat, kapasitas. Program pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai pemerintah dan masyarakat pengguna untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan menggunakan layanan e-government. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Proses implementasi dan pengelolaan e-government harus transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Baik, selanjutnya dampak positif dan negatif e-government. Dampak positif. Yang pertama, peningkatan kualitas layanan. E-government dapat memperbaiki layanan publik agar lebih cepat dan efisien. Yang kedua, efisiensi administrasi. Penggunaan e-government dapat mengurangi birokrasi serta mempercepat proses administrasi. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat menjadi lebih berdaya karena informasi publik tersedia dengan mudah. Yang keempat, pencegahan korupsi. Dengan mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan birokrat, e-government dapat membantu meminimalisir korupsi. Yang kelima, hubungan yang lebih baik. E-government dapat mempererat hubungan antara pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat. Yang keenam, peningkatan partisipasi. Masyarakat lebih terdorong untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Dampak negatifnya. Yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan. Yang kedua, biaya tinggi. Implementasi e-government memerlukan investasi besar untuk membangun infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman atau kesadaran dalam memanfaatkan layanan e-government. Yang keempat, hambatan bahasa dan literasi. Kendala bahasa dan literasi dapat menjadi tantangan dalam penerapan e-government. Terima kasih. Studi kasus yang pertama yaitu implementasi e-government dalam pelayanan pajak di Sidoarjo. Permasalahannya yaitu yang pertama, rendahnya literasi teknologi. Masyarakat terutama di desa dan kalangan Asia kesulitan menggunakan aplikasi PDS. Yang kedua, infrastruktur digital terbatas. Jaringan internet dan perangkat digital belum merata. Yang ketiga, peralihan budaya layanan. Masyarakat dan petugas masih terbiasa dengan layanan manual. Yang keempat, keamanan data diragukan. Adanya kekhawatiran soal perlindungan data dan pribadi dalam sistem digital. Solusinya yang pertama yaitu sosialisasi langsung dan online, edukasi masyarakat lewat media sosial, seminar dan pendampingan. Yang kedua, penggunaan infrastruktur, perluasan jaringan internet dan penyediaan fasilitas layanan mandiri. Yang ketiga, penyempurnaan aplikasi, fitur dibuat lebih sederhana dan mudah digunakan semua kalangan. Yang keempat, perlindungan data lebih ketat, penerapan sistem keamanan seperti enkripsi dan autentikasi ganda. Oke, berikutnya studi kasus yang kedua, implementasi EKTP sebagai wujud e-government di Indonesia. Permasalahan dalam pelaksanaan EKTP. Yang pertama,
keterbatasan teknologi di daerah tertinggal, infrastruktur digital yang belum merata membuat proses perkembangan dan distribusi ektp menjadi lambat di wilayah-wilayah tertentu. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya ektp serta cara penggunaannya, yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan kesulitan dalam proses verifikasi. 3. Persoalan keamanan dan privasi data. Terdapat kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi yang tersimpan dalam sistem ektp, terutama terkait potensi kebocoran atau penyalahgunaan data. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang pertama, perluasan infrastruktur digital. Pemerintah harus membangun dan meningkatkan fasilitas teknologi di daerah tertinggal agar proses perekaman ektp dapat dilakukan secara merata. 2. Pelatihan kepada aparat terkait. Aparatur pemerintah diberi pelatihan teknis mengenai pengelolaan sistem ektp agar pelayanan lebih optimal dan tidak terjadi kesalahan input data. Yang ketiga, edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat ektp dan pentingnya menjaga data identitas mereka. Keempat dan terakhir, penyusunan regulasi perlindungan data pribadi. Pemerintah menyusun dan menerapkan regulasi yang mengatur keamanan dan privasi data penduduk untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Terima kasih. Selanjutnya studi kasus yang ketiga, yaitu kesenjangan digital dalam penerapan e-government di Indonesia. Yang 1. Ketimpangan akses internet. Banyak wilayah, pedesaan, dan daerah terpencil di Indonesia yang belum terjangkau jaringan internet stabil dan cepat, sehingga menyulitkan akses terhadap layanan digital pemerintah. Yang kedua, keterbatasan perangkat teknologi. Masyarakat di daerah tertinggal seringkali tidak memiliki perangkat yang memadai seperti smartphone atau komputer untuk mengakses e-government. Yang ketiga, kemampuan digital yang rendah. Masih rendahnya literasi digital dan kemampuan dalam menggunakan teknologi di kalangan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses pendidikan dan pelatihan yang terbatas. Untuk solusi mengatasi kesenjangan digital. 1. Pengembangan infrastruktur. Pemerintah melakukan perluasan jaringan internet berkecepatan tinggi ke desa-desa dan daerah terisolasi melalui proyek seperti dan program dalam RPJM 2020 sampai 2024. Yang kedua, memanfaatkan teknologi alternatif, menggunakan teknologi berbasis satelit dan bekerja sama dengan penyediaan layanan seperti Starlink untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dilayani jaringan internet kabel atau fiber optik. Yang ketiga, Subsidi perangkat teknologi. Menyediakan bantuan berupa subsidi atau program kredit mikro untuk pembelian smartphone, komputer, serta bantuan biaya langganan internet bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keempat, itu terakhir, peningkatan kemampuan digital, menyelenggarakan pelatihan menggunakan layanan digital dan literasi teknologi secara berkelanjutan dengan fokus pada masyarakat di wilayah tertinggal dan rentan terhadap kesenjangan digital. Baik, terima kasih. Kesimpulan, e-government muncul sebagai respon terhadap perkembangan TIK dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai interaksi antara pemerintahan dengan masyarakat. Meskipun implementasinya menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur,
keamanan data, kurangnya SDM, resistensi perubahan, dan kesenjangan digital. Namun, faktor keberhasilan seperti visi yang jelas, sosialisasi, peningkatan kapasitas, serta transparansi e-government berpotensi memberikan dampak positif signifikan seperti peningkatan kualitas layanan, efisiensi administrasi, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan korupsi, meskipun dampak negatif seperti kesenjangan digital dan biaya tinggi perlu diatasi. You can't put your trust in no man, no man, no man, no man. I pull up